Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, sama-sama kita bersyukur. Mari kita bersyukur dengan mengawali rasa syukur kita ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita usahakan kalimat ini ada dalam kehidupan yang diawali dengan merenungkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita masukkan ke dalam hati kita melalui lesan kita, melalui pikir kita, sehingga kita menjadikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita senantiasa melihat kebesaran Allah. Sehingga ketika kita mau melihat kebesaran Allah, kemudian kita akan melihat bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Masya Allah. Ini hakikat orang yang berpikir, orang yang syukur. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratil muhtaramin, kemarin kita telah membahas tentang dan kami catat baginya dalam lauh-lauh, maksudnya dalam lembaran-lembaran, ada yang dalam papan, ada yang tercatat dalam daun. Min kulli syai'in, segala lembaran. Mau'idatan wa tafsilan, nasihat-nasihat yang baik dan pasal-pasal tentang segala sesuatu. Maka kami berfirman, fakudha, maka pegang teguhlah dia, bikuwatin, dengan kuat. Wa'mur qaumaka ya'khudu bi'ahsaniha. Kemudian juga perintahkan kepada kaummu, atau ajaklah kaummu untuk berpegang teguh dengan sebaik-baiknya. Saurikum darul fasikin, dan akan kau lihat negeri orang-orang yang fasikin, orang-orang yang fasik, orang yang tidak mau mengamalkan, yang tidak mau berpegang teguh, yang tidak mau mengamalkan perintah Allah, namanya orang-orang fasik. Kita lanjutkan ayat yang ke-146. Sausrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Saasrifu sarofu niku sorof niku napa, dirubah dipaling, apa jenenge, dirubah keadaannya. Saasrifu berarti kami rubah
an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, atas dasar ayat-ayat kami alladzina yatakabbaruna, yaitu orang-orang yang merasa besar fil ardi, di muka bumi, bighairil haq, tanpa dasar yang tanpa dasar yang benar. Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang-orang yang hatinya itu merasa besar, dirinya yang merasa besar, itu Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dari ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya. Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaru fil ardi bighairil haq. Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jika mereka melihat segala sesuatu, segala ayat-ayat, segala tanda-tanda dari ayat, segala keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran, la yu'minu biha, maka mereka tidak akan percaya. Wa iyyarau sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Wa in, dan apabila mereka melihat sabila rusdi, melihat jalan atau amalan-amalan yang lurus. Amalan-amalan yang lurus maksudnya amalan-amalan yang benar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadikan agama ini terjaga. La yattakhidhu sabila, mereka tidak akan mau mengikuti. La yattakhidhu, mereka tidak akan ikut jalan itu. Wa in yarau sabilal ghayyi, dan jika mereka melihat, apabila mereka ini melihat jalan yang ghayyi, jalan yang main-main, yattakhidhu sabila, maka mereka akan mengikuti. Zalika bi'annahum kadzdzabu biayatina, demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, sedangkan mereka ini senantiasa lalai. Hadratul muhtaramin, Masya Allah, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang ingkar. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kebalikan sombong niki napa? Kalau kewaliane sombong niku berarti rendah hati.
tawadhu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang tawadhu dan akan nopo. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, keagungan itu adalah pakaianku dan kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang merebutnya dariku, maka akan aku lemparkan ke neraka. Maka ketika kita mendapati diri kita ini, seharusnya kalau saat ini kita tidak cenderung kepada amal agama yang benar. Untuk mengetahui amal agama yang benar adalah dengan cara kita beramal dengan menghitung perhitungan. Jangan sampai kita ini beramal tanpa perhitungan. Diawali dengan niat, kita niatkan beramal. Kan kemarin itu telah kita bahas. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini. Bukan wa'atna Musa salasina lailatan. Nah, wa'atna, dan kami telah mengambil janji bersama Musa salasina lailatan. 30 malam. Wa'atmamnaha bi asyri fatamma miqatu rabbi. Kemudian kami sempurnakan dengan 10 malam. Dengan perhitungan Tuhanmu menjadi 40 malam. Seharusnya ketika kita ini berpikir setelah 40 malam itu berapa? 1 bulan 10 hari. Gak sampai 2 bulan, gak sampai 1 bulan setengah. Hanya 40 hari. Ketika setelah 40 hari kita tidak mendapatkan hasil dari amalan agama, setelah 40 hari kita tidak mendapatkan hasil dari amalan agama, seharusnya kita sadar, jangan diteruskan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas amalan jazaa'am bima kanu ya'malun itu adalah dengan memberikan jaza balasan. Balasan itu jangan menunggu di akhirat. Balasan itu Allah Subhanahu wa taala berikan sekarang di dunia ini. Apa balasannya? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap apa yang tidak diketahui yang menyejukkan pandangan mata, yaitu iman. Iman itu akan diperoleh setelah kita itu bersusah-susah bermujahadah selama 40 hari. Jadi kalau nggak ngenteni setahun 2 tahun,
Apalagi sampai umur 40 sampai 50 tahun ternyata nggak ada tambahan iman, tidak ada tambahan nikmat iman, tapi kita tetap ngotot bahwa itu seakan-akan itu benar. Sehingga ketika kita ini nggak memikirkan tentang, amalanku ini bener apa enggak, salah apa bener, kita nggak memikirkan. Artinya kita tidak memikirkan bagaimana perkembangan akhirat. Jadi seakan-akan kita ini nggak mau tahu, kenal sama Allah atau nggak kenal sama Allah, kita nggak peduli. Padahal setiap amal itu akan menjadikan tebalnya iman, akan semakin hari iman itu akan semakin tebal. Kalau iman itu semakin hari semakin tebal, maka sebelum kita ini pulang kembali kepada Allah, maka hati kita ini sudah sangat dekat sekali dengan Allah. Sangat dekat sekali dengan Allah, dan sudah tidak suka dengan kehidupan dunia. Jadi amalan-amalan yang kita amalkan sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW akan menjadikan hati kita ini diliputi ruang akhirat, sebagaimana amalan-amalan Rasulullah dan para sahabat. Kenapa Sayyidina Abu Bakar itu kok tidak suka dengan hartanya disedekahkan semuanya, semuanya dalam perang Tabuk itu? Semuanya diserahkan untuk agama. Umar bin Khattab diserahkan separuhnya. Utsman bin Affan diserahkan sepertiganya. Kenapa? Karena mereka sudah semakin hari semakin nggak suka terhadap dunia karena amalannya benar. Kalau amalannya nggak benar, semakin hari kita ini akan semakin cinta dunia. Semakin hari akan semakin cinta dunia. Artinya kalau kita semakin hari kok semakin cinta dunia, berarti kita ini salah amalannya. Berarti kita harus merubah diri. Kenapa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Inna sak teman-teman nih, nahnu kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami mencatat dan dicatat. Amalan-amalan kita ini dicatat. Dalam 40 hari gak ada hasilnya, terus kita ngotot sampai nunggu sampai setahun, 2 tahun, sampai akhirnya kita lupa tujuan hidup kita. Kenapa? Karena kita semakin hari semakin mengagungkan dunia. Muhtaromin, maka ketika kita membaca ayat ini, ketika kita mengkaji ayat ini, sa'asrifu an ayatiyalladzi yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, maka kami akan memalingkan, kelak akan kami palingkan dari ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri, yang merasa dirinya besar, besar dalam kehidupan dunia tanpa dasar. Kemudian ketika wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha, dan ketika mereka melihat yarau, ketika melihat segala ayat-ayat, segala ayat itu bukti, ayat itu nopo,
kejadian. Ayat itu amalan. Dan ketika mereka ini melihat ayat-ayat atau amalan-amalan, tanda-tanda yang benar dari Al-Quran, dari agama, maka mereka tidak akan beriman, mereka tidak akan percaya. Dituduhi. Amalan masjid itu begini loh. Amalan masjid itu setiap hari harus, yang pertama harus ada musyawarah. Oh, musyawarah cukup deh. Oh, kok seminggu pisan, saulan pisan, kalau ada hari-hari besar baru musyawarah. Sing dimusyawarahkan apa? Tentang pembangunan masjid. Padahal yang penting masjid itu rohaninya. Ada enggak jamaah sholatnya? Kalau enggak ada jamaah sholat, ini yang harus dimusyawarahkan. Jamaah sholat. Nanti siapa yang bertanggung jawab menjadi imam, yang menjadi muadzin. Ini harus dimusyawarahkan, harus ada musyawarah harian. Dikiranya musyawarah itu adalah bila perlu. Musyawarah itu perintah Allah. Wasawirhum fil amr. Kalau musyawarah perintah Allah, ada suratnya, namanya surat Asy-Syura. Musyawarah itu adalah ibadah. Apabila dilakukan, ibadah itu dilakukan, artinya kita mendapatkan pahala. Setiap hari, ya setiap hari. Kalau tidak dilakukan berarti berdosa. Tidak ada orang yang paling banyak musyawarah. Tidak ada orang yang paling banyak musyawarah kecuali Rasulullah. Rasulullah ini musyawarah kesana kemari, kemana saja itu bertemu sahabat itu mesti musyawarah. Jadi dengan musyawarah, agama ini dibangun dengan musyawarah, bukan perintah. Oh, kami ngene oh tak perintahno ngene. Oh, sampean itu bukan direktur, bukan pemilik pabrik. Sampean itu adalah penanggung jawab hidupnya amal agama. Loh, nanti ditanya, jangan merasa aman, jangan merasa besar. Ketika zaman merasa besar, maka innallaha la yuhibbul mujrimin, wallahu la yuhibbul fasikin. Allah tidak suka dengan orang yang berdosa. Allah tidak suka, tidak cinta kepada orang yang meninggalkan perintah. Gitu. Terus napa? Taklim masjid, taklim rumah, ada taklim sing bener. Taklim yang bener, enggak ada orang yang mau duduk. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Ketika mereka melihat ayat-ayat atau amalan-amalan yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah sehingga menjadikan asbab hidayah, mereka tidak akan la yu'minu biha, mereka tidak akan percaya. Gawe dhewe taklim. Ambik guyon. Seakan-akan taklim itu cukup saulan pisan. Seminggu pisan. Terus jalan ke sana kemari. Loh, amalan itu enggak seminggu pisan. Umpama kita itu ambekan, bernafas seminggu sekali itu gimana? Ambekan itu dalam sehari itu berapa kali kita ini enggak pernah menghitung. Wong diperintahkan untuk istiqomah supaya menjadikan kita ini mengetahui tentang kebesaran Allah. Maka ketika kita ini tidak mengamalkan
bagaimana cara menghidupkan masjid. Cara menghidupkan masjid kalau gak ro ngene, nggak tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya sampai nanti tetap disalahkan. Sebagaimana orang yang mempunyai sepeda motor. Sampean berjalan dengan sepeda motor, kemudian sampean nggak pakai helm, sampean nggak punya SIM, nggak punya apa-apa. Kemudian ketika sampean ditangkap polisi, sampean bilang nggak tahu. Oh, nggak tahu. Sampean akan dihukum, tetap sampean akan dimintai pertanggungjawaban. Itu masjid ini enggak gampang. Amal masjid ini harus dipelajari. Ketika sampean mendapatkan amanah menjadi penanggung jawab hidupnya masjid, itu enggak mudah. Jadi jangan dumane itu tadi penanggung jawab masjid semakin hari semakin sombong. Oh, sapa jari aku masjid iki apa jari aku? Oh, jangan. Tanggung jawab sampean semakin hari semakin besar. Ketika tidak ada orang yang mau sholat di masjid sampean, maka setiap orang yang tidak datang sholat, maka sampean menjadi penanggung jawabnya. Itu. Kemudian apa? Musyawarah harian, musyawarah rumah, musyawarah masjid, kemudian taklim rumah, taklim masjid, kemudian silaturahmi. Tidak ada silaturahmi harian, tidak ada orang yang memikirkan bagaimana uripe masjid, bagini bagono. Tidak ada orang yang berpikir bagaimana hidupnya masjid. Sampean akan ditanyakan. Tidak ada silaturahmi harian, tidak ada amalan-amalan, apalagi sholat jamaah kadang-kadang dirusak. Sholat jamaah dirusak dengan apa? Oh, lek gutuk wong NU, lek gutuk wong Muhammadiyah, lek gutuk wong iki. Seakan-akan mereka ini napa jenenge? Gak wedi ya, Mbek. Ancaman Allah. Itu. Jadi ketika mereka melihat wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyarau sabila rusdi la yattakhidu sabila. Ketika mereka melihat amalan-amalan yang benar, ketika ada orang taklim sing bener gak mau mereka gak mau mengikuti. Mereka membuat sendiri amalan-amalan tandingan. Nah ini, dan orang yang seperti ini gambaran-gambaran nih, ketika tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang peduli dengan agama, tidak ada orang yang peduli dengan masjid, mereka tidak akan bergerak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang berapa itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi. Dan di antara manusia ini ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat padahal mereka tidak beriman. Kenapa mereka itu hendak mengolok-olok Allah dan orang yang beriman padahal tidaklah mengolok-olok kecuali dirinya sendiri. Kata mereka enggak sadar. Karena fi qulubi maradun, karena di dalam hati mereka ini ada penyakit, maka Allah menambah penyakitnya dan bagi mereka azab yang sangat pedih karena mereka mendustakan.
Dan apabila dikatakan janganlah kamu membuat kerusakan, mereka akan mengatakan kami ini orang-orang yang membuat perbaikan, muslihun. Padahal mereka lah orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka nggak sadar. Ketika mereka dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti orang-orang beriman. Imane sahabat, wis kudu jamane. Ja berimanlah seperti imannya orang-orang yang beriman. Maksudnya beramallah seperti orang-orang yang beriman. Oh, saya punya iman sendiri, yaitu. Dan ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan saya beriman. Tetapi ketika mereka ini bertemu dengan setan-setan mereka, akhirnya melok patune setan mereka. Perumpamaan mereka ini seperti orang yang menyalakan api ketika mereka gawe majelis-majelis, itu seperti orang menyalakan api supaya bisa melihat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan falamma adza'at ma khaulahu dhahaballahu binurihim. Ketika api sudah ada, sudah dinyalakan, maksudnya majelisnya sudah ada, tetapi Allah mencabut sinarnya. Jadi koyo ono genine, tapi gak ono cahaya, gak ada hidayahnya. Masih yo mari ngaji itu kan senengane ngaji itu supaya mendapatkan ilmu, supaya beramal dengan ilmu. Ketika mereka berilmu supaya mereka beramal. Mari ngaji gak tambah seneng beramal. Buktinya apa? Malah meninggalkan qobliyah Isya. Qobliyah Isya tambah ditinggal. Qobliyah ba'diyah malah ditinggal. Dengan alasan kan aneh. Ya memang orang yang berjalan menuju ilmu, orang yang duduk di majelis ilmu, mereka itu mempelajari satu bab ilmu seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Memang. Tapi bukti daripada hasil daripada ilmu tadi itu, bukti daripada kebenaran ilmu tadi ini ketika sampean beramal. Tapi ketika sampean nggak mau beramal, berarti gak soke ilmu nih. Majelis kayak gak soke. Itu. Au kasayibi minas sama'i fi dhulumatu waraqtu wabar yaj'aluna asabi'ahum bi adhanihim minas sawa'i hadarul maut. Atau mereka ini seperti orang yang ditimpa hujan, yang di dalamnya kegelapan dan kilat, wabar dan bledek. Ketika mereka ini mendengarkan nasihat agama sing bener, ya ja'aluna asabi'ahum, mereka menaruh jari-jarinya di telinga. Fi adanihim minas sawaiki hadarul maut, karena mereka ini takut mati. Senengane sing seneng-seneng, sing guyon-guyon. Ngaji sing guyon, ngaji sing seneng-seneng. Itu. Yakadul barku yaktabu absarahu. Atau mereka ini seperti orang yang yakadul, hampir albarku, kilat tadi, yaktabu menyambar absorohum, menyambar penglihatan mereka. Kullama adho alahum masyaubihi, ketika ada adho alahum, ketika ada sinar, ada cahaya, mereka mau berjalan. Ketika ada kilat,
mereka berjalan. Maksudnya bagaimana? Ketika ada orang yang berdakwah, berusaha memikirkan agama, ada berusaha memikirkan hidayah, berusaha menyebarkan hidayah tadi. Mereka ikut berjalan, masyaufihi. Tetapi ketika waidah adalah ketika masyarakat dalam keadaan kegelapan, gak ada wong sholat, gak ada wong azan, mereka juga diam. Mereka diam, gak duwe tanggung jawab. Tapi kalau ada orang dakwah, mereka baru berjalan. Aku sing gawe. Aku sing tanggung jawab. Itu. Ini adalah tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah. Gitu. Maka sausrifu an ayatiyalladzi yatakabaru fil ardi bighairil haq wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha wa iyarau sabilar rusdi la yattakhidhu sabila wa iyarau sabilal ghayyi. Akan tetapi ketika mereka melihat jalan yang ghayyi, jalan sing salah, jalan sing main-main, jalan sing gak ono hasilnya untuk akhirat. Mereka yattakhiduhu sabila. Mereka pasti akan tertarik untuk mengikuti. Ono apa sing sekiranya menjadikan dia lalai dari mengingat Allah. Apapun kegiatan yang menjadikan manusia itu melalaikan perintah Allah, itu adalah kegiatan yang langgoyi. Kadang-kadang wis krungu adzan tapi asarasen nyang. Tidak mau datang. Bahkan sudah datang di masjid. Kata koncone sholat malah dia nggak mau sholat. Nanti saya sholat di rumah. Koyo-koyoke wis cedhak ambek Gusti Allah. Seakan-akan dia punya jadi seakan-akan menganggap bahwa agama, menganggap Allah itu sama seperti juragane. Kenapa? Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilun. Itu semua karena mereka ini senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin. Sedangkan mereka ini senantiasa lalai. Kenapa lalai? Gak tahu mikir akhirat, gak tahu mikir amalane iki bener apa enggak, gak tahu dipikir. Maka judulnya niki wau, ya napa carane supaya mikir. Nah, kita kembali kepada bab awal bab ini. Bab ini Allah Subhanahu wa taala membuka dengan wa wa'atna Musa salatina lailatan wa atmamnaha bi asyri fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Dan ketika kami mengambil janji kepada Musa bagaimana selama 30 malam, kemudian kami sempurnakan dengan 10 malam sehingga menjadi 40 malam menurut perhitungan Tuhanmu. Itu adalah supaya kita menghitung amalan lek sing bener, itu kita itu akan mendapatkan hasil setelah 40 hari 40 malam.
sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apabila sholat, man shallalillahi arba'ina lailatan, man shallalillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu baro'atani baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam tanpa tertinggal takbir yang pertama bersama imam, maka Allah akan diberikan jaminan 2 kebebasan, akan dibebaskan dari sifat munafik dan akan dibebaskan dari api neraka. Ini janjinya Allah, janjinya Rasulnya. Kalau sampai sekarang nggak pernah merasakan nikmati sholat berjamaah, kenapa? Karena zaman belum pernah nyoba sholat berjamaah selama 40 hari. Itu. Jadi inti daripada kenapa kita ini kok tidak ada rasa dalam hati, karena kita tidak tahu perhitungan torikot, tidak tahu ilmu torikot. Kemudian kita merasa diri kita sudah dekat dengan Allah, sudah tahu dengan agama, sudah paham tentang agama, sehingga kita meninggalkan. Itu namanya sombong. Ketika kita ini merasa sombong, nah ini sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Maka akan kami palingkan orang-orang yang menyombongkan diri dari ayat-ayat kami di muka bumi tanpa dasar yang benar. Insyaallah ngoten, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini menjadi pelajaran. Kemudian kita memulai mengkoreksi diri, sehingga kita akan mengawali kembali. Kalau ke hari ini kita belum mendapatkan rasanya iman, sejuknya mata, atau senangnya kita, kok senang tambah semakin hari, senang zikir, senang sholat. Itu kenapa? Karena kita mengetahui lezatnya amalan. Assalamualaikum barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan bismillah.